Prabowo merasa tidak pernah diajak berdiskusi tentang perkembangan perjanjian batu tulis yang diteken jelang Pilpres 2009 silam. Kalau Anda di pihak saya, kira-kira kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Kecewa Ya, apa Anda pasti, menilai Pak. saja. Jelas banget itu. Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan ya, kalau kita lihat berita-berita ya di media sosial ini, ya gembar-gembor antara pertemuan Pak Prabowo dan Megawati ya akan segera bertemu gitu ya kan. Tapi sampai sekarang kita belum pernah mendengar lagi ya berita itu antara pertemuan Pak Prabowo dengan Megawati itu terjadi ya kan, guys. Ya, mungkin aku rasa ya Pak Prabowo belum bisa bertemu sama Bu Megawati, ya mungkin Pak Prabowo masih sakit hati setelah dulu ya Megawati mengingkari perjanjian di batu tulis. Waduh, ya nggak tahu juga ya hati seseorang itu kayak gimana. Karena sakit hatinya Pak Prabowo waktu itu ya kan, guys. Waduh, sudah tidak terbendung lagi ya kan. Kecewa berat lah pokoknya ya kan, guys. Ya mungkin karena alasan itu ya Pak Prabowo belum juga ketemu ya kan sampai sekarang dengan Bu Megawati. Dan kalau kita pikir, kalau soal ketemu dengan Pak Prabowo dan Megawati, kalau hubungannya baik ataupun tidak, sakit hatinya juga tidak terasa sampai sekarang, mungkin Pak Prabowo sudah ketemu ya kan, kan senang ya kan, tinggal perintah aja ya kan, besok aku mau ketemu Megawati, udah jadi itu ya kan. Tapi sampai sekarang ya kita tahu sendiri lah ya kan, belum ada pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Mungkin karena Pak Prabowo sakit hati, masih sakit hati ya, kita tidak tahu ya kan. Nah, oke lah, langsung saja kita simak video ini ya, guys. Prabowo merasa tidak pernah diajak berdiskusi tentang perkembangan perjanjian batu tulis yang diteken jelang Pilpres 2009 silam. Kalau Anda di pihak saya, kira-kira kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Tuh, dengar. Kecewa Ya, apa Anda pasti, Pak. menilai saja. Jelas banget itu. Saya sudah minta, ya cukup lama lah, beberapa bulan itu. Udah minta loh. Saya tidak mengerti apa salah saya, karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Tuh, dengar. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Ya. Jiwa besar banget sih Bapak ini. Prabowo menilai wajar jika perjanjian berubah, namun ia mempertanyakan ketiadaan informasi tentang perubahan rencana partai berlambang benteng moncong putih PDIP. Nah lo, Padahal salah satu poin perjanjian batu tulis adalah dukungan Ketua Umum PDIP terhadap pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden tahun ini. Oh, Suatu perjanjian kan antara dua pihak yang kalau hubungannya baik, kalau memang tadinya mau jadi udah ada perjanjian nih sebenarnya. diakhiri, ya kan bisa saja. Saya tadinya berharap saya dipanggil, saya diberitahu begitu kan. Masih Karena berharap loh perjanjian Bapak kan ini loh. kalau memang nggak cocok kan bisa saja. Wacana pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto terus berhembus kencang belakangan ini. berhembus kencang Terutama aja. setelah pidato Megawati dalam hari ulang tahun PDIP yang ke-52 tahun, di mana Megawati mengatakan tidak ada permusuhan apapun dengan Prabowo Subianto. Megawati secara personal tidak ada barrier, tidak ada tembok apapun yang kemudian membuat keduanya harus bermusuhan. Bahkan Megawati agak sedikit membuka lembaran kisah lama. Prabowo itu adalah sosok yang senang jika disuguhkan nasi goreng. Tak lama setelah itu Ahmad Basara, salah satu petinggi dari PDIP, mengatakan PDIP tidak ingin jadi oposisi. PDIP siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto, akan mendukung jangan mau, secara Pak. total semua visi misi, program kerja, dan janji politik Prabowo tanpa terkecuali. Meski tidak ada kader PDIP yang kemudian harus menjadi menteri dan pembantunya Prabowo. Dan bahkan hari-hari ini kita membaca dan kemudian mendengarkan bagaimana Puan Maharani mengunggah foto kebersamaannya dengan Prabowo Subianto bersama partai-partai yang tergabung dalam KIM. Jadi tiga anasir ini yang kemudian kenapa pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto itu terus menguat dan terus dikait-kaitkan akan terus dilakukan dalam waktu dekat. Tidak berhenti di situ. Ahmad Muzani, salah satu petinggi dari Gerindra, saat ini adalah Sekjen, itu juga berharap bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo itu bisa dilakukan di bulan Januari ini. Karena kalau kita mendengarkan Bulan Januari. statement PDIP,
Paling mungkin nanti Megawati bertemu dengan Prabowo adalah saat Kongres PDIP yang akan dilaksanakan pada bulan April di tahun 2025. Jadi inilah yang kemudian membuat bagaimana publik melihat ada gayung bersambut soal kembali mencuatnya pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto. Kita lihat aja Jadi dulu ya. Megawati dan Prabowo adalah dua sosok yang belum pernah bertemu dalam kurun waktu yang cukup lama. Sebelum Pilpres sekalipun, pasca Pilpres sekalipun, kedua tokoh ini tidak punya kesempatan Iyalah, untuk dulu berbicara pernah dari mengkhianati hati ya ke kan. hati soal bagaimana membangun kerjasama politik satu di antara yang lainnya. Tapi kalau saya amati, kalau saya teliti satu persatu ya, jadi kalau betul Megawati jadi bertemu dengan Prabowo Subianto, yang diperbincangkan itu dua hal. Pertama, ini dikait-kaitkan dengan soal posisi Hasto saat ini yang kemudian berurusan dengan KPK. Ini dianggap karena misalnya Hasto kemarin ketika dipanggil oleh KPK, posisinya sebagai tersangka tapi tidak ditahan. Ini kan kemudian publik mengait-ngaitkan bahwa ini karena sudah ada komunikasi politik antara dua elit. Tapi Said Abdullah membantah itu. Said Abdullah adalah petinggi dan orang penting di PDIP dan menggaransi bahwa jika ada pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto, jangan sekali-kali kaitkan dengan kasus-kasus yang selama ini dihadapi oleh Hasto, terutama posisinya sebagai tersangka. Jadi ini mostly different, di mana posisi Hasto adalah tersangka, dan pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto adalah peristiwa politik lain yang saya kira itu memang sudah lama diwacanakan. Kita ingat persis, pasca Pilpres 2024, Prabowo ingin merangkul semua partai politik, terutama partai-partai politik yang kalah, sudah bertemu dengan Muhaimin Iskandar, sudah bertemu dengan Surya Paloh, sudah bertemu dengan Ahmad Syaihu. Prabowo hanya belum bertemu dengan Megawati sebagai salah satu partai yang kalah dalam pemilu. Jadi wajar kalau kemudian Said Abdullah membantah secara Pak tebal Prabowo mungkin masih bahwa mikir jangan ya. ada kait-kaitan ketika Megawati jadi bertemu dengan Prabowo itu disangkut pautkan dengan proses hukum yang saat ini sedang diperjuangkan dan dihadapi oleh Hasto. Nah, yang kedua yang menarik, ketika ada pertemuan soal kemungkinan Megawati dengan Prabowo Subianto bertemu, ini pasti selalu dihubung-hubungkan dengan Jokowi. Loh, kenapa Pak Jokowi selalu dikait-kaitkan? Tentu ada rumus yang selama ini seakan-akan baku. Rumusnya adalah selama hubungan Jokowi dengan Prabowo Subianto itu baik-baik saja, rasa-rasanya Megawati tidak akan bertemu dengan Ya Prabowo udah, Subianto. lebih baik jangan. Sebaliknya, kalau kemudian hubungan Prabowo dengan Jokowi itu tidak baik-baik saja, alias mulai merenggang atau mulai bayang-bayang Jokowi tidak terlampau kuat dengan Prabowo, maka sangat mungkin Megawati akan melakukan pertemuan politik dengan Prabowo. Jadi wajar kalau kemudian di seberang yang lain, ketika wacana pertemuan Megawati dengan Prabowo ini belakangan semakin mengeras, kalau terjadi di bulan Januari misalnya, atau di bulan April saat Kongres PDIP, pasti publik mengaitkan betapa pengaruh Jokowi, bayang-bayang Jokowi kepada Prabowo Subianto itu sudah mulai memudar. Artinya Prabowo ingin menunjukkan kepada publik dan kepada siapapun bahwa saat ini Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia yang tak ada satupun orang yang bisa mengintervensi, tak ada satupun orang yang kemudian bisa membayang-bayangi, dan kemudian apalagi bisa mendikti dari Prabowo Subianto. Karenanya kalau betul ini terjadi pertemuan Prabowo dan Mega, tentu pesan politik yang bisa ditangkap adalah Prabowo ingin membangun keseimbangan politik dengan siapapun. Keseimbangan politik dengan partai Kim, partai-partai non-Kim, keseimbangan politik dengan Jokowi, dan keseimbangan politik dengan PDIP tentu saja. Inilah yang saya kira menjadi diskursus yang belakangan cukup menguat. Di mana kalau peristiwa politik pertemuan Prabowo dan Mega ini terjadi, pasti yang diserang, pasti yang dihujat, pasti yang kembali dimention itu adalah Jokowi, yang pastinya akan disebut pengaruh politiknya, bayang-bayang politiknya tak lagi signifikan kepada Prabowo Subianto. Nah, jadi guys ya, di sini captionnya Prabowo ketemu Megawati, dinasti Jokowi tamat karir politiknya. Nah, jadi kalau Pak Prabowo ketemu Bu Megawati terus melupakan Pak Jokowi, ya aku rasa itu nggak mungkin ya, karena Pak Prabowo tahulah cara berterima kasih ya, bukan kayak Anies ya kan. Setelah ya jadi terus lupa diri gitu ya, Pak Prabowo aku yakin nggak seperti itu.
Tetapi kalau misalkan ya, kalau misalkan Pak Prabowo seperti itu ya kan, setelah ketemu Bu Megawati melupakan Pak Jokowi, ya siap-siaplah ya Pak Prabowo diserang pendukung Pak Jokowi ya, karena ya kita tahu sendiri lah ya kan, Pak Prabowo itu bisa dibilang jadi karena didukung oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi kemarin dukung Ganjar, pasti Ganjar yang jadi juga. Terus Pak Jokowi Pak Ganjar dengan siapa namanya, Gibran, ya pasti ya Ganjar yang akan jadi. Tetapi ya kan, aku yakin 1000% ya Pak Prabowo tidak akan pernah melupakan jasanya Pak Jokowi, karena kita tahu sendiri Pak Prabowo bukan sifatnya seperti itu, seperti Anies yang ya kalian tahu sendiri lah ya kan, setelah tidak bersama Pak Prabowo ya merendahkan Pak Prabowo 11 daripada 100. Kalian ingat sendiri lah waktu debat ya kan. Nah, untuk Bu Megawati yang akan ketemu Pak Prabowo, katanya ya kan dari dulu digembor-gemborkan pengen ketemu juga ya. Tapi sampai sekarang nggak ada tuh ya ketemu-temu gitu ya kan. Ya mungkin karena Pak Prabowo masih ingat juga ya kejadian yang tahun 2017 kalau nggak salah, tahun 2014 kalau nggak salah ya kan, yang ya perjanjian batu tulis yang diingkari oleh Megawati ya. Tadi kalian dengar sendiri di awal-awal video ya kan. Kalau kalian manusia, apa yang kalian rasakan? Pasti kecewa ya kan? Ya pasti kecewa. Ya mungkin rasa itu masih ada di dalam Pak Prabowo, sehingga ya terjadi pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati itu masih sampai sekarang nggak terwujud gitu ya kan guys. Ya kita nggak tahu lah hati seseorang itu kayak gimana ya kan. Sepemaaf-maafnya Pak Prabowo, kalau sudah terlalu sakit mungkin ya nggak tahu ya kan. Tapi kalau menurut aku ya kan, ya udahlah Pak Prabowo, udah biarkan aja banteng ini di luar pemerintahan. Ya udahlah ya kan, masa pengen masuk pemerintahan menerima Pak Prabowo saja tapi tidak menerima Gibran kan, ya aneh gitu ya kan. Lebih baik jangan, kami yang sebagai pendukung Pak Prabowo ya mengatakan, ya mungkin kemungkinan kebanyakan akan mengatakan lebih baik jangan gitu ya kan, daripada menerima Pak Prabowo saja namun menolak Gibran. Aduh, takutnya nanti kalau sudah masuk ke pemerintahan, PDIP ini justru menjadi musuh dalam selimut gitu ya kan. Kita nggak tahu ya kan guys. Nah, oke guys, mungkin itu saja. Apa pendapat kalian guys? Silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo Gibran, mantap.